Kita lihat berita lainnya, saudara. Momen Valentine menjadi musim puncak bagi eksportir mawar di Kenya. Namun munculnya hama dan aturan ketat Uni Eropa untuk mencegah hama masuk terus menggerus laba mereka tahun ini. Padahal bunga mawar menjadi sektor ekonomi utama Kenya. Menurut Bank Sentral Kenya, industri bunga di negara itu mempekerjakan 500 juta orang. Pemerintah Kenya memperkirakan lebih dari sepertiga ekspor bunga Kenya ditujukan ke Eropa. Mawar Kenya terkenal karena keawetannya. Namun perlu usaha untuk membuat mawar terlihat indah. Terkadang bahan kimia juga digunakan. Mawar rentan terhadap berbagai hama. Karena itu, pestisida rutin digunakan untuk meminimalkan kerugian dan memastikan bunga yang sempurna setiap kali panen. Sebuah studi yang dilakukan Root to Food Initiative, lembaga yang bergerak di bidang keamanan pangan pada tahun 2020 menghitung 75% pestisida yang digunakan di Kenya sangat berbahaya dan hampir setengahnya dilarang di Uni Eropa. Akibatnya, petani yang ingin menjual ke Eropa harus beradaptasi menggunakan lebih sedikit pestisida agar tetap mematuhi peraturan Uni Eropa. Sekarang, para petani bunga Kenya menghadapi tantangan lain, berupa ngengat buah palsu atau Taumatotibia leucotreta. Larva hama ini memakan kuncup mawar dan juga dapat menyerang buah dan sayuran lain. Uni Eropa tidak ingin hama ini masuk ke kawasan mereka dan memperketat peraturan. The challenges that we are facing at the moment with false coding moth and restrictions to EU is they are too strict and most of the time our shipments to EU are quarantined and it takes waste of time when we need to clear for the clients because we have to meet the demand for the customers in time. So we are looking for alternative markets where these measures are not too strict because we end up losing 30% of revenue. Kenya Plant Health Inspectorate Service, badan usaha milik pemerintah Kenya yang bertanggung jawab memastikan mutu masukan dan hasil pertanian mengatakan, Uni Eropa telah meningkatkan pengambilan sampel mawar Kenya dari 5% pada tahun 2020 menjadi 25% sejak Mei 2024. Akibatnya, pengiriman yang dikarantina ke Uni Eropa menjadi lebih umum. Dalam beberapa kasus, beberapa pengiriman telah dicegat dan dikembalikan ke Kenya setelah ngengat buah palsu terdeteksi dalam kiriman. Beberapa petani mencari pasar alternatif dengan peraturan yang tidak terlalu ketat. Pasar itu termasuk Timur Tengah. Pasar utama lainnya adalah Rusia, tetapi ekspor terdampak oleh perang di Ukraina. Waktu pengiriman hampir 3 kali lipat dan biayanya meningkat hingga 50% sejak dimulainya perang. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam 3 dekade para petani menjalankan bisnis. Before the war started in Russia and Ukraine, we had a good volumes which we used to supply to Russia. Since the war started, the volume started reducing. As we talk today, we have lost around 30 to 40% of our volume to Russia because of the economical situation currently. That 30 to 40% we have to look for the new markets, which again we are trying into Middle East and other new markets. Para petani bunga di Kenya belum ingin menyerah pada pasar Eropa. Mereka sedang menguji coba berbagai tindakan, termasuk perangkap feromon sebagai pengganti pestisida untuk mengendalikan populasi ngengat buah palsu. Namun, tampaknya akan sulit bagi para petani bunga pada hari Valentine dan Hari Ibu tahun ini saat mereka biasanya menghasilkan penjualan terbanyak.